Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, NPM 21030111054 dari kelas SIF semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Digital Economics. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai jenis web hosting. Yang pertama ada self-hosting, VPS hosting, cloud hosting, WordPress hosting, dan yang terakhir dedicated hosting. Langsung saja simak video penjelasan berikut. Untuk jenis yang pertama ada self-hosting. Self-hosting merupakan jenis hosting di mana beberapa situs web berbagi sumber daya dari satu server fisik yang sama. Dalam lingkungan self-hosting, sumber daya seperti CPU, RAM, ruang penyimpanan, dan bandwidth dibagi di antara semua situs web yang dihosting pada server tersebut. Ini membuatnya menjadi pilihan yang ekonomis dan mudah digunakan, terutama bagi pemula atau pemilik situs web kecil hingga menengah yang tidak memerlukan sumber daya yang besar. Namun, karena sumber daya dibagi dengan banyak situs web lain, kinerja situs web dapat dipengaruhi oleh aktivitas situs web lainnya pada server yang sama. Contohnya situs web blog pribadi atau kecil, toko online kecil dengan lalu lintas rendah, atau portofolio online untuk seorang fotografer. Misalnya seorang pemula yang ingin membuat blog pribadi dapat menggunakan self-hosting untuk memulai dengan biaya yang rendah dan kemudahan penggunaan. Kemudian yang kedua ada VPS hosting. VPS hosting melibatkan pembagian satu server fisik menjadi beberapa server virtual yang terisolasi satu sama lain. Setiap VPS memiliki sumber daya yang ditetapkan secara terpisah seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan bandwidth, dan berperilaku seperti server fisik independen. Pengguna memiliki kontrol penuh atas VPS mereka, termasuk hak akses root dan kemampuan untuk menginstal dan mengkonfigurasi perangkat lunak sesuai kebutuhan. VPS hosting cocok untuk situs web yang membutuhkan lebih banyak kontrol dan sumber daya daripada yang tersedia di self-hosting, namun tidak memerlukan server fisik yang sepenuhnya. Contohnya, situs web e-commerce sedang berkembang, aplikasi web khusus dengan kebutuhan kinerja dan keamanan tinggi, atau portal berita yang mengalami peningkatan trafik secara tiba-tiba. Misalnya, sebuah toko online yang mulai berkembang memungkinkan beralih ke VPS hosting untuk mendapatkan lebih banyak kontrol atas sumber daya server dan meningkatkan kinerja situs web mereka. Yang selanjutnya ada cloud hosting. Cloud hosting menggunakan beberapa server virtual yang bekerja bersama-sama untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk situs web. Sumber daya seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan bandwidth dapat diatur dan disesuaikan sesuai kebutuhan, membuatnya sangat fleksibel. Cloud hosting biasanya menawarkan model pembayaran berbasis penggunaan, di mana hanya membayar untuk sumber daya yang digunakan, sehingga lebih scalable dan ekonomis untuk situs web yang mengalami fluktuasi lalu lintas. Ketersediaan dan keandalan tinggi, karena jika satu server mengalami masalah, situs web masih dapat diakses dari server lain dalam jaringan cloud. Contohnya, situs web berita yang mengalami lonjakan trafik saat ada peristiwa besar, aplikasi SaaS (Software as a Service) yang mengalami penggunaan global dengan kebutuhan skala yang bervariasi, atau situs web yang memerlukan fleksibilitas tinggi untuk pengelola konten. Misalnya, sebuah perusahaan berita yang ingin menjaga situs web mereka tetap tersedia dan responsif selama lonjakan trafik dapat menggunakan cloud hosting untuk menyesuaikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya ada WordPress hosting. WordPress hosting adalah jenis hosting yang dioptimalkan khusus untuk situs web berbasis WordPress. Penyedia hosting WordPress menyediakan lingkungan yang dioptimalkan untuk kecepatan, keamanan, dan kinerja situs web WordPress. Fitur khusus seperti instalasi WordPress satu klik, pembaruan otomatis, dan dukungan
khusus untuk WordPress sering disertakan. Ini membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk pemilik situs web WordPress yang ingin fokus pada pengelolaan konten dan pengembangan situs web tanpa harus khawatir tentang konfigurasi server. Contohnya seperti blog pribadi, situs web berita, atau majalah online yang menggunakan platform WordPress, atau situs web organisasi non-profit. Selanjutnya ada dedicated hosting. Dedicated hosting melibatkan penyewaan server fisik secara eksklusif untuk satu situs web atau aplikasi. Pengguna memiliki kontrol penuh atas server, termasuk sistem operasi, perangkat lunak, dan konfigurasi jaringan. Kinerja sangat tinggi dan keamanan lebih baik karena sumber daya tidak dibagi dengan pengguna lain. Dedicated hosting cocok untuk situs web dengan lalu lintas tinggi, aplikasi khusus, atau kebutuhan keamanan yang tinggi, di mana kontrol dan ketersediaan yang tinggi sangat diperlukan. Setiap jenis hosting memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing serta cocok untuk kebutuhan spesifik yang harus dipertimbangkan dengan seksama sebelum membuat pilihan hosting yang tepat. Contohnya dari dedicated hosting adalah situs web e-commerce besar dengan ribuan produk dan lalu lintas tinggi, aplikasi web yang memerlukan sumber daya komputasi dan penyimpanan yang besar, atau situs web yang menyimpan data sensitif yang memerlukan keamanan tingkat tinggi. Misalnya sebuah perusahaan e-commerce yang memiliki ribuan pelanggan aktif dan transaksi harian yang tinggi mungkin memilih dedicated hosting untuk kinerja dan keamanan yang konsisten. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang ataupun yang salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.